Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah, la quwata illa billah. Salawat dan salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita dapat sahabat dari Nabi Muhammad SAW. Saudaraku dimuliakan oleh Allah, kita akan berbagi pada tema kali ini adalah memberi harta. Lanjutan dari tema sebelumnya, memberi ilmu. Saudaraku dimuliakan Allah, kita mesti sadar bahwa kita di muka bumi tidak punya apa-apa. Yang punya mutlak adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberi amanah yang bernama diri, tubuh ini, dan sebagainya. Bicara harta, tiap orang beda-beda. Maka ada kategori-kategori, ada yang miskin, ada fakir, ada kaya, dan seterusnya. Namun, pada tema kali ini, kita akan bahas apa itu memberi harta. Harta yang kita punyai bukan milik kita, tapi diberi amanah oleh Allah, hanya hak pakai yang memiliki adalah Allah. Harta dimakan habis, harta disimpan belum tentu milik kita. Maaf kalau tidak punya anak yang soleh-soleha. Harta milik kita adalah yang diberikan. Apakah berupa infak sedekah, zakat fitrah, zakat mal, dan seterusnya. Mewakafkan tanah untuk kepentingan pondok, pesantren, masjid, atau tempat ibadah Islam, musola, dan seterusnya. Itu milik kita. Saya ulangi, harta sejatinya milik kita adalah yang diberikan untuk kemanfaatan hidup sesama dan seterusnya. Selebihnya bukan. Tadi sudah saya bilang, harta dimakan habis, disimpan belum tentu. Berapa banyak manusia geger, kisruh tentang harta warisan. Karena maaf tidak adanya anak-anak yang soleh-soleha. Yang dikatakan warisan, jika salah satu dari bapak atau ibunya meninggal, itu sudah harta warisan, segera dibagi, supaya clear ke depannya. Apalagi dua-duanya meninggal, clear lagi. Jadi, membagi harta dianggap sebagai kewajiban yang utama dan besar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 277. Allah telah berfirman, dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, serta menginfakkan sebagian dari harta yang mereka miliki di jalan Allah. Saya pikir cukup jelas Al-Baqarah 277. Sabda Nabi Muhammad SAW di luar riwayat Bukhari, tidak beriman salah seorang dari kalian, sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Bahkan di hadis yang lain, harta itu ada dua pertanyaan nanti dari Allah SWT. Dari mana? Untuk apa? Maka dari itu, kita harus segera membagi harta itu. Ada yang bertanya, bagaimana saya akan membagi harta? Itu pertanyaan kepada Rasulullah SAW. Sedangkan saya ini orang miskin, yang layak diberi, bukan memberi. Sabda Nabi Muhammad SAW, senyum itu adalah sedekah. Jadi bisa, dengan senyum itu sudah bisa membagi. Membagi harta, Bapak Ibu, saudaraku dimuliakan Allah, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Ada yang namanya zakat. Kewajiban memberikan sebagian harta kepada orang yang membutuhkan. Zakat mal, itu ada ketentuan. Jika seseorang telah memiliki harta minimal sebanyak 85 gram emas, maka per tahun orang tadi yang memiliki harta lebih dari itu, 85 gram emas, mengeluarkan hanya 2,5%. Allah tidak minta 100%, cuman 2,5% per tahun. Kalau tidak punya harta minimal 85 gram emas itu, maka turun berikutnya ada yang namanya zakat fitrah. Itu pun juga memberi, setahun sekali cuman memberi 3 kilogram lah, paling gampang hitungnya, diberikan fakir miskin. Kalau toh masih kesulitan tiap tahun mengeluarkan seperti itu, rasanya kok tidak masuk akal. Tidak bisa memberi makanan sejenis di lokasi masing-masing. Kalau di IMSA rata-rata emas, beras, masa tidak bisa memberikan per tahun satu orang diberikan untuk ke 3 kilogram emas? Rasanya tidak masuk akal. Dan itu cuma setahun sekali. Lebih dahsyat lagi, ada cuma berkah, ada ini tuh luar biasa, itu membagi harta kita. Sedekah, memberikan harta kepada orang yang membutuhkan secara sukarela, itu luar biasa.
Infak, memberikan harta untuk kepentingan umum dan kemaslahatan umat. Membangun pondok, membangun musola, membangun masjid. Itu luar biasa. Bahkan sabda Rasulullah SAW, siapa yang membangun masjid karena mencari ridho Allah, akan dibangunkan rumah nantinya di akhirat nanti. Surga tu jannah ya Allah. Masya Allah. Dengan membagi harta, kita dapat apa Bapak Ibu? Meningkatkan kesadaran dan kepedulian sosial. Membantu orang yang membutuhkan dan mengurangi kemiskinan. Mendapatkan pahala dan kebaikan yang besar. Sehingga cukup jelas kita lagi sholat, di akhir gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kalau pakai bahasa kita, bahasa saya, kenapa di akhir sholat itu kita kok noleh ke kanan, noleh ke kiri? Itu maksudnya tolong cek sebelah kananmu. Ada yang belum makan nggak? Ada yatim piatu nggak sekolah nggak? Ada janda-janda yang kekurangan nggak? Kalau sampai kita tahu ada, terus kita diam, begegel, tidak action memberikan harta kita, kena kita nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yaqudu ala, dan seterusnya itu. Maka di situ jelas ayatnya. Allah telah berfirman, semakin banyak penista agama. Maksudnya ngerti agama tapi tidak action. Membiarkan mereka kelaparan, membiarkan gitu, dan seterusnya. Itu pendusta agama. Maka dari itu saudaraku, janganlah kita menjadi pendusta agama, ngerti tapi tidak praktek. NATO, not action, talk only. Ayo, ambil itu kesempatan. Karena kenapa kok kita ambil? Karena itu investasi kita untuk akhirat dan untuk dunia dan akhirat kita. Siapa investasi metik nantinya. Bagi mereka tidak pernah investasi, nggak dapat apa-apa. Apalagi usia kita udah berapa? Waktu itu cepat sekali. Normalnya untuk ukuran sekarang Indonesia usia umur 80 tahun. Usia kita berapa? Saya 63 tahun. Kalau bicara angka itu kurang 17 tahun. Untuk apa 17 tahun ke depan? Itu kalau memang 80. Kalau 5 menit lagi, 10 menit, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Maka segera investasi, saudaraku. Investasi dunia akhirat. Dan itu akan mati, khususnya di akhirat. Dan Allah tidak mata 100%. Hanya sebagian kecil zakat mal cuma 2,5%. Zakat fitrah cuma 3 kilo beras untuk 1 tahun sekali. Apa susahnya? Infak sedekah Jumat berkah paling berapa dibanding jenengan masuk restoran minim 300.000. Belum yang diajak berapa orang. Bisa 1 juta, bisa lebih. Apalagi kalau restoran yang mahal-mahal itu. Sekali makan bisa 1 juta. Kok bisa mengeluarkan seperti itu? Ayo, selagi masih hidup, bagi harta kita. Mudah-mudahan harta itu akan bermanfaat diri kita dan orang lain, dan Allah akan menggantikan luar biasa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.